Halo semua, saya Leonardo dari Eastern Urban Capital. Saat ini saya sudah berada di salah satu proyek kami, yaitu Clarity House, yang berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan. Sekarang saya sudah bersama Ibu Josephine selaku salah satu arsitek yang mendesain Clarity House. Halo Ibu. Halo. Hari ini kita akan mengobrol sama Ibu Josephine untuk memperkenalkan lebih detail desain dari Clarity House. Challenge seperti apa sih yang Ibu hadapin dalam mendesain Clarity House? Yang mana Clarity House ini mempunyai lahan yang terbatas dan kebutuhan ruang yang cukup banyak. Masyarakat urban sekarang kan kita memang menghadapi challenge lahannya terbatas, tapi kebutuhan ruang kan nggak pernah akan menurunkan. Selalu kebutuhan ruangnya seperti itu sama di setiap rumah. Memang challenge itu yang paling berat sih awalnya buat kita. Cuman kami dari Ruang Rona sama tim Eastern barengan ngegodok konsep gimana sih supaya tetap bisa tinggal dengan nyaman di lahan yang terbatas itu. Jadi kami sama tim Eastern menggodok bersama ide konsep namanya Seamless Indoor Outdoor Concept. Nanti mungkin kalau udah di unit kita bisa jalan-jalan bareng, bisa bahas konsep itu lagi lebih lanjut ya. Nah, ini kan foyer ya. Ini aku suka banget nih sama foyernya. Gimana sih caranya dari Ruang Rona itu menemukan konsep yang tepat untuk Clarity House ini, Mbak? Jadi dari awal tuh memang tim Eastern brief ke kita kan, kayak usernya bakal siapa nih gitu kan, kayak bakal keluarga muda dengan lahan yang terbatas. Memang permasalahan kita di urban living sekarang tuh kan lahannya terbatas, kebutuhannya tapi kan banyak. Kita mikir gimana sih caranya supaya keluarga muda ini misalnya dari kesibukan kerja mereka gitu kan, mereka pasti lagi usia yang produktif banget nih, pulang ke rumah tuh biar nggak capek, kayak pengen melihat sesuatu yang enak gitu. Nah kita makanya menemukan konsep si seamless indoor outdoor konsep itu. Jadi pas mereka masuk rumah, pertama kali yang mereka lihat kan si pohon ini nih yang hijau ini. Jadi kayak udah masuk, kayak mereka matanya udah enak dulu, terus nanti kesini nyaman, tenang gitu. Terus kita banyak buka penghawaan alami juga. Jadi walaupun ada di Bintaro nih, tapi tetap hawanya tuh nyaman, enak, adem gitu. Kita pengennya sih ada itu. Jadi ada matahari juga. Jadi buat mereka juga sehat gitu tinggal di sini. Sekarang kita ada di living area nih, Bu. Ini aku suka banget dengan dia punya konsep. Ini kan konsepnya open living space ya. Sama seperti Project Eastern yang lain, cuman yang bikin beda di sini tuh ada void sama skylightnya. Suasana ruang seperti apa sih yang ingin Bu Josephine ciptakan di Clarity House ini, Bu? Sebenarnya kalau cerita sedikit, kami dari Ruang Rona, mungkin Eastern sendiri juga sama sih. Sebenarnya kami percaya kalau basic needs dari manusia itu sendiri, seurban apapun dia tuh tetap harus bersinggungan sama alam gitu. Jadi makanya kita taruh ada taman ini di dalam rumah. Nah, selain itu basic need dari human itu sendiri, dia tuh punya kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi di lahan yang terbatas ini. Misalnya kayak ruang laundry, kayak tempat buat storage, buat nyimpen barang. Terus kayak ada tempat buat ART juga. Jadi sebenarnya di rumah ini, di lahan yang terbatas ini, semua kebutuhan itu tetap terpenuhi gitu. Terus kami juga pengen mereka tuh merasakan homey dari rumahnya itu sendiri. Kayak konsep dari si Clarity dengan nama Clarity itu kan sebenarnya kejujuran antar family member. Jadi pengennya di dalam rumah ini tuh masing-masing semua anggota keluarga tuh dia saling dekat, saling kenal, saling nggak semua sendiri-sendiri kayak di kamar gitu. Makanya open living space dengan ini tuh diciptakan supaya mereka tuh nyaman untuk berhubungan dan berkoneksi di ruangan ini gitu. Sekarang kan kita ada di taman belakang nih, Bu. Untuk di Clarity House ini kan banyak tanah yang lebih ya, Bu ya. Sedangkan untuk unit dari Clarity House ini cuma 8x11. Nah, gimana sih respon dari Ruang Rona untuk memanfaatkan tanah yang lebih ini, Bu? Nah, kalau dari kami sih percaya kalau keluarga itu kan selalu bertumbuh. Manusia juga selalu bertumbuh. Jadi memang si ruang lebih ini kita ciptakan untuk taman yang tumbuh gitu. Jadi mereka bisa kayak olah-olah sendiri nih tamannya mau gimana. Kalau ini kalau nggak salah kerjasama sama UMKM juga kan? Iya. Jadi kan kayak kalau punya tanah yang luas, jadi dari keluarga itu sendiri bisa Milih sendiri sih mereka mau bertumbuhnya seperti apa. Misalnya kayak ada keluarga yang seneng, misalnya mereka seneng taman, nanti dia bakal bisa di sini bikin kayak taman yang dia pengen sendiri, bikin hidroponik lah, atau misalnya ada yang seneng kolam, mesti dia bisa explore lah sendiri. Mereka maunya jadi kayak apa? seperti yang kita tahu, Bu ya. Proyek-proyek Eastern kan selalu punya kayak fitur tambahan atau ruang tambahan yang ada di rumah tersebut. Gimana sih cara dari Ruang Rona itu memasukkan ruang-ruang pendukung untuk mengisi ruang yang ada di Clarity House ini? Sebenarnya kan kalau kita sekarang lagi ada di lantai 2 nih. Kalau lantai 2 tuh zonasinya lebih ke private ya. Jadi memang
Di sini tuh kamar-kamar, jadi memang buat yang mereka istirahat di malam hari setelah mereka beraktivitas di bawah nih barengan. Di sini kita ada tambahan fitur playroom juga, buat kan memang konsepnya buat keluarga muda nih. Jadi playroom ini ada di daerah living tengah ini gitu. Nah, selain itu juga aku juga suka nih Bu dengan layout di lantai 2-nya ini. Pertimbangan apa sih yang dibuat sama ruang Rona? Itu kenapa ada master bedroomnya di depan, terus kenapa kamar anaknya ada di belakang? Sebenarnya basic awalnya sih alasannya pasti karena efisiensi lahan kan, karena kita lahannya terbatas nih. Dimana kita bisa dapat master bedroom yang paling luas sih kita di depan. Sebenarnya lebih memungkinkan untuk taruh di depan. Di depan itu di master bedroom ini sebenarnya ada semuanya. Jadi di master bedroom ada balkon juga dapat, ada dry garden juga gitu. Jadi untuk yang tinggal di rumah ini dia bisa merasakan kamar utamanya tuh nyaman gitu. Terus kalau kamar anak yang di belakang ini supaya dia juga bisa nyambung sama playroom ini gitu. Jadi ada area mereka bersama komunal untuk bisa main di sini gitu kayak gitu. Di dalam kamar anak juga ada sharing bathroom, nanti mungkin kita bisa lihat juga. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Bagaimana sih Ibu Ina dan Ruang Rona itu mendesain atau merancang dari fasad Clarity House ini Bu? Serta untuk pemilihan materialnya itu bagaimana? Sebenarnya kalau menurut kami Eastern sendiri tuh punya apa ya, kayak semacam sesuatu ciri khas lah buat dari proyek-proyek Eastern yang satu dan yang lainnya. Yang untungnya tuh cocok juga sih sama desainnya Ruang Rona gitu. Kita banyak pakai material yang alami, misalnya ada kayu juga kalau kita bisa lihat. Terus ada warna-warna yang kita pilih juga warna-warna yang clean, misalnya kayak putih, abu-abu muda kayak gitu. Terus kita berusaha bikin sesuatu yang beda juga, misalnya ada terusan dari atap itu yang nyambung ke samping juga. Terus kita ada banyak bukaan juga supaya cahaya matahari bisa masuk ke seluruh ruangan yang ada di dalam rumah ini. Oke, mungkin perbincangan kita sampai di sini aja. Terima kasih banyak buat Bu Ina yang udah sempatin waktu buat visit ke Clarity. Iya, thank you juga sih buat Eastern Bar Capital juga buat mengundang kita. Harapannya semoga Clarity House ini bisa jadi rumah yang beneran rumah, jadi home buat penghuninya, yang bisa juga bertumbuh dan saling berkomunikasi dengan baik dalam rumah ini, bisa jadi rumah yang bawa kehangatan juga buat penghuninya juga. Oke, terima kasih. See you on next project. Oke, bye-bye.